Permulaan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan dua baiat, Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Jadi sudah kita singgung pada minggu yang lalu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan dirinya dan para sahabat untuk melakukan hijrah ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan izin untuk tinggal di situ. Karena sebelumnya Nabi belum ada gambaran kemana harus hijrah. Karena Nabi sendiri sebenarnya tidak mau keluar dari Mekah. Karena bagaimanapun Mekah adalah tempat kelahirannya dan tempat terbaik di dunia. Tapi karena dengan terpaksa Rasul pun harus keluar dari kota Mekah. Pada awalnya Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk ke Habasyah. Tapi tidak mungkin Habasyah dijadikan tempat hijrah bagi Nabi SAW. Karena Habasyah sendiri sudah memeluk agama Nasrani. Apalagi daerahnya sangat jauh dan akan banyak permasalahan di sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengizinkan Nabi SAW untuk hijrah ke kota Yathrib atau disebut dengan Madinah hari ini. Disitulah akhirnya puncak dari seluruh hijrah yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Tentu momen hijrah ini adalah momen yang sangat penting sekali. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas saran dari beberapa para sahabatnya untuk menjadikan momen hijrah ini sebagai penanggalan dalam Islam. Makanya kita kenal hari ini Almanak Hijriyah yang menggunakan tahun hijrah Nabi SAW. Karena memang momen hijrah ini momen yang sangat dinanti-nanti oleh Nabi dan para sahabat untuk mengembangkan dakwah di luar Mekah. Nah, di sini pengarang menyebutkan satu bab di sini tentang beberapa para sahabat yang pertama-tama hijrah ke Madinah. Siapa saja mereka? Pertama di sini diantaranya orang yang pertama hijrah adalah Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqabah Kubra. Berdasarkan pendapat Ibn Ishaq, di mana ikut serta bersamanya istri dan putranya. Ketika dia sudah sepakat untuk berangkat, maka para iparnya berkata, kami tidak mengkhawatirkan jiwamu. Tetapi apa pendapatmu mengenai wanita, maksudnya Ummu Salamah istrinya? Atas dasar apa kami membiarkanmu membawa serta berjalan ke negeri tersebut? Akhirnya mereka pun berebut istrinya. Hal ini membuat marah keluarga Abu Salamah atas perlakuan terhadap salah satu anggota mereka, karena hamiyah jahiliyah tentunya. Lalu mereka berkata, kami tidak akan membiarkan putra kami, maksudnya Abu Salamah, pergi bersama ibunya karena kalian telah merebutnya dari tangan kami. Mereka pun akhirnya saling memperebutkan putra dari kedua suami istri ini, sehingga mengakibatkan tangannya lepas. Kemudian pihak keluarga Abu Salamah membawanya pergi. Lah Abu Salamah berangkat sendirian menuju Madinah. Sedangkan Ummu Salamah setiap pagi datang ke sebuah tempat bersama Al-Batha, menangis di sana dan terampasnya sang anak dari tangannya. Tidak terasa setahun pun berlalu dari kejadian itu. Salah seorang kerabat dekat Ummu Salamah tidak tega melihat kondisinya lalu berkata, tidakkah kalian keluarkan wanita itu? Maksudnya biarkan dia hijrah. Kalian telah memisahkan antara dirinya dan suaminya serta putranya. Mereka pun akhirnya berkata kepadanya, susulah suamimu jika kau mau. Lalu dia meminta agar putranya dikembalikan kepadanya dari tangan keluarga suaminya. Akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju Madinah bersama putranya. Sebuah perjalanan berjarak kurang lebih 500 km. Tidak ada seorang makhluk Allah pun yang menyertainya. Hingga sampailah dia di Tan'im. Maksudnya Tan'im adalah mikot terdekat penduduk Mekah. Di sini dia bertemu dengan Utsman ibn Talha ibn Abi Talha. Setelah mengetahui kondisinya, dia mengantarnya hingga sampai ke Madinah. Tatkala Utsman sudah dapat melihat Kuba, ia berkata, di perkampungan inilah suamimu ada, maka masuklah, semoga Allah memberkahinya. Kemudian Utsman pergi menuju Mekah kembali. Jadi di sini pengarang ingin menjelaskan satu kisah bagaimana pengorbanan para sahabat Nabi SAW saat hijrah. Jadi hijrah ini
penuh dengan drama pengorbanan para sahabat. Macam-macam kesulitan yang dihadapi para sahabat saat hijrah ini. Salah satunya adalah keluarga Abu Salamah. Jadi Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah ini termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang mula-mula masuk Islam. Tentu sahabat yang mula-mula masuk Islam akan berbeda dengan sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Karena para sahabat yang mula-mula masuk Islam itu dicantumkan dalam Al-Quran keutamaannya. Dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala redha kepada mereka sebagaimana mereka pun redha kepada Allah Azza wa Jalla. Lah Abu Salamah dan Ummu Salamah ini dia mengikuti hijrah 2 kali ke Habasyah. Kemudian berakhir hijrah ke Madinah. Artinya dia 3 kali hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah bersama segelintir orang. Kemudian balik ke Mekah, rupanya terjadi masalah, akhirnya balik lagi ke Habasyah. Kemudian belakangan ada seruan hijrah ke Madinah, baru mereka bergabung ke kota Madinah. Masalahnya ketika Abu Salamah dan juga istrinya serta putranya ini ingin hijrah ke kota Madinah, maka masing-masing keluarga melarang. Di mana keluarga Ummu Salamah tidak terima kalau Ummu Salamah dibawa pergi oleh Abu Salamah hijrah dan pindah ke Madinah. Maka mereka pun kemudian mengurung Ummu Salamah dan memenjarakan di kabilahnya agar tidak dibawa suaminya. Ya tentu suaminya marah, akhirnya lapor kepada kabilahnya. Maka datanglah kabilahnya untuk mengambil Ummu Salamah, tapi malah terjadi hampir peperangan. Lah untuk tidak terjadi peperangan, akhirnya kabilah Abu Salamah mengatakan kepada Abu Salamah, sudah kau pergi sendirian. Biarkan Ummu Salamah istrimu tidak usah dibawa karena sudah ditahan oleh keluarganya. Lah ketika kemudian Ummu Salamah tidak bisa diambil, otomatis sasarannya kepada putranya. Okelah Ummu Salamah tidak ikut, tapi putra daripada Abu Salamah milik kami, kata kabilah Abu Salamah. Tapi kata kabilah Ummu Salamah, oh tidak, putra beliau juga milik kami. Kemudian rebutanlah anak satu-satunya dari Abu Salamah dan Ummu Salamah, tarik-tarikan tangan sampai akhirnya lepas tangannya. Lihat, sampai seperti itu. Rebutan anak kecil yang tidak bersalah, akhirnya sampai tangannya patah. Akhirnya mereka pun menyalahkan keluarga dari Ummu Salamah. Maka dengan dipaksanya dibawalah kemudian anak daripada Abu Salamah ke kabilah Abu Salamah. Jadi betul-betul dipisahkan, Abu Salamah berangkat sendirian, anaknya tinggal di kabilah ayahnya, sementara Ummu Salamah disekap oleh kabilahnya. Itulah bentuk bagaimana pengorbanan hijrah daripada keluarga Abu Salamah. Makanya wajar kalau Nabi SAW ketika meninggal Abu Salamah sangat sedih dan meminta kepada para sahabat untuk memuliakan Abu Salamah. Lah setahun setelahnya, ya tentu istri yang ditinggal lama oleh suaminya. Dan ingat bahwa Ummu Salamah itu sangat mencintai Abu Salamah. Dan itu terbukti setelah Abu Salamah meninggal dunia, tidak ada satupun laki-laki yang melamarnya diterima. Dan dia terang-terangan mengatakan tidak ada laki-laki yang lebih kucintai melebihi Abu Salamah. Makanya wajar kecintaan yang mendalam istrinya kepada Abu Salamah menjadikan dia sakit-sakitan selama 1 tahun. Terkadang dia menyendiri di sebuah tempat menangis hanya ingin menyusul suaminya. Akhirnya sampai pada waktunya setelah 1 tahun penuh, sementara Ummu Salamah terus sakit-sakitan seperti itu, mulailah ada perasaan kasihan dari kabilahnya ini, di mana akhirnya mengatakan kepada Ummu Salamah, ya sudah kalau kau ingin menyusul suamimu, susul sana. Dan ingat, Ummu Salamah adalah wanita yang pertama kali hijrah dari seluruh kaum wanita yang ada. Jadi dia orang yang pertama hijrah dari kalangan wanita. Namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lah akhirnya Ummu Salamah pun karena ingin menyusul suaminya, dia menjemput putranya dulu ke kabilah Abu Salamah. Setelah terjadi negosiasi, akhirnya mereka mengizinkan Ummu Salamah membawa putranya supaya berjumpa dengan ayahnya. Coba bayangkan Bu, 500 km. 1 kilo saja sudah jauh. Ini 500 km berjalan kaki. Di zaman itu tidak ada kompas. Di zaman itu tidak ada Google Map. Di zaman itu tidak ada apapun. Hanya bisa berjalan kaki. Menelusuri dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ibu yang pernah umroh bisa rasakanlah dari Madinah naik bus ke Mekah itu begitu jauhnya. Ini jalan kaki menyelusuri lembah-lembah, bukit-bukit, padang pasir, dan begitu seterusnya. Tapi dengan tekad yang kuat karena dia ingin hijrah dan ingin berjumpa dengan suaminya, dia hilangkan semua rasa takut itu. Dia berangkat dari kabilahnya menuju Madinah sepanjang 500 km.
Lah ketika kemudian sampai di Tan'im, Tan'im itu kan masih jauh dari Madinah. Tan'im itu kan mikotnya penduduk Mekah terdekat, ya. Namanya masih Tan'im kalau sekarang ini. Lalu rupanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada orang baik namanya Utsman ibn Talha ibn Abi Talha. Utsman ibn Talha ini walaupun dia musyrik, dia tidak sepakat dengan agama Nabi SAW, tapi dia orang baik. Sehingga ketika melihat ada seorang wanita berjalan kaki bersama putranya, dia merasa kasihan. Kemudian ditanya tujuannya, rupanya hendak mencari suaminya ke kota Madinah. Maka akhirnya dengan kebaikan Utsman ibn Talha, dia menyediakan 2 kendaraan unta. Akhirnya dari Tan'im inilah Utsman ibn Talha mengantar Ummu Salamah dengan putranya sampai ke Kuba. Nah setelah sampai di Kuba, tentu Utsman tidak berani masuk. Dia hanya mengatakan kepada Ummu Salamah, insya Allah suamimu ada di sini. Kita sudah sampai di Yathrib. Inilah pintu gerbang Yathrib. Masuklah kau ke Yathrib, cari suamimu di sana, pasti kau akan ketemu. Kalau memang tujuan suamimu ada di sini. Akhirnya kemudian Ummu Salamah pun masuk ke Kuba dan Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kembali dengan suaminya Abu Salamah. Tapi sayang, setelah kemudian tragedi perang Badar atau perang Uhud gitu ya, kemudian Abu Salamah terluka dan lukanya itu menjadikan kematian daripada Abu Salamah. Lah ketika Abu Salamah meninggal dunia inilah Nabi SAW datang mentakziahi Ummu Salamah dan mengatakan, "Quli ya Umma Salamah, Allahumma jurni fi musibati." Ya Allah, berikan balasan akan musibah yang menimpa. Maka Ummu Salamah pun berdoa dan mengatakan, "Allahumma jurni fi musibati." Kemudian Nabi SAW mengatakan, katakan juga ya Ummu Salamah, "Allahumma khlufli khairan min Abi Salamata." Ya Allah, gantikan bagiku dengan laki-laki terbaik selain daripada Abu Salamah. Pas yang kedua dia tak mau mengucap. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau yang pertama okelah. Aku ucapkan ya Allah berikan balasan akan musibah yang menimpaku. Tapi kalau yang kedua aku tidak bisa." Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah, dia mengatakan. Tapi Rasul mengatakan, sudah katakan saja. Soal dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Akhirnya dia mengucapkan kalimat yang kedua dengan terpaksa. Setelah kemudian masa iddahnya Ummu Salamah ini berakhir, banyak para sahabat senior sekelas Abu Bakar, Umar, kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya yang senior-senior itu datang kepada Ummu Salamah hendak meminangnya, tapi semua ditolaknya. Padahal kondisi Ummu Salamah itu miskin dan dia punya anak-anak yatim. Tetapi karena kecintaan kepada Abu Salamah, dia tolak semua lamaran sahabat-sahabat senior yang kaya-kaya, yang ganteng-ganteng dan begitu seterusnya. Karena kecintaannya kepada Abu Salamah. Sampai pada waktunya, rupanya Nabi SAW datang melamarnya. Kalau Nabi yang melamarnya, tidak mungkin dia mengatakan Abu Salamah lebih baik, ya kan? Tak mungkin dia mengatakan seperti itu. Tentu Rasul lebih baik daripada Abu Salamah. Ya. Tetapi bagaimanapun kecintaan Ummu Salamah ini tetap tidak mau dengan Nabi, sehingga dia menolak dengan cara halus. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini sudah tua, banyak wanita-wanita muda. Kau carilah wanita-wanita muda. Usiaku sudah 50 tahun lebih." Kemudian yang kedua, "Ya Rasulullah, anak-anakku banyak daripada Abu Salamah. Kau akan kerepotan dalam dakwahmu karena mengurus anak-anakku." Kemudian yang ketiga, "Ya Rasulullah, aku ini wanita pecemburu. Sementara istri-istrimu banyak. Sebaiknya carilah wanita lain selain aku." Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, adapun anak-anakmu adalah anak-anak. Adapun usiamu sudah tua, aku pun sudah tua. Adapun sifat pencemburumu, aku akan berdoa kepada Allah semoga Allah hilangkan sifat itu." Akhirnya karena sudah kalah hujah, mau tidak mau, Ummu Salamah akhirnya menikah dengan Nabi SAW. Allah kabulkan kata-katanya, "Ya Allah, gantikan Abu Salamah dengan manusia terbaik daripada Abu Salamah." Itulah Nabi SAW. Maka ini kemuliaan Ummu Salamah. Dikejar oleh banyak para sahabat bukan karena kecantikannya, tapi karena hijrah dia 2 kali ke Habasyah. Dan dia wanita yang awal-awal masuk Islam, dan dia orang yang paling banyak menyumbang kepada Islam. Itulah sebab jasa-jasa ini para sahabat ingin meminang Ummu Salamah. Ya. Tapi kemudian mereka semua ditolak dan hanya Rasul yang diterima. Maka setelah menikah dengan Rasul SAW, maka Ummu Salamah menjadi Ummul Mukminin. Dia adalah ibu dari seluruh kaum mukminin, dan dia adalah wanita yang paling berakal dari seluruh istri-istri Nabi SAW selain Khadijah. Ya. Itulah kisah daripada Ummu Salamah yang hijrah bersama suaminya
Abu Salamah ke kota Madinah. Ini yang pertama. Tapi ada yang menarik dari kisah Ummu Salamah ini. Jadi satu hari begini, Bu. Ummu Salamah ini duduk-duduk bersama Nabi SAW. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW soal sorga. Bagaimana hukumnya orang yang sudah menikah, kemudian ditinggal mati suaminya, kemudian menikah lagi, dengan suami mana dia di sorga. Jadi dia bertanya kepada Nabi SAW, karena kan dia punya dua suami kan gitu. Satu Abu Salamah dan sudah meninggal dunia, kemudian dia menikah lagi dengan Rasul. Seolah-olah dia menyindir ke situ. Cuman dia tidak membahasakan dirinya. Dia hanya mengatakan Rasul ada seorang wanita menikah dua kali. Yang satu meninggal, yang satu kemudian hidup. Akhirnya si istri meninggal duluan. Kemudian tiga-tiganya masuk surga. Gitu ya. Ini si istri ini milih yang mana gitu maksudnya. Apakah milih dengan suami yang pertamanya yang meninggal, ataukah memilih dengan suaminya yang kedua? Ini pertanyaannya. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, bahwa wanita itu akan bersama dengan suami yang terakhir dinikahinya. Jadi wanita itu akan bersama dengan suami yang terakhir dinikahinya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia berhak memilih mana suami yang lebih soleh di antara keduanya. Mana suami yang lebih soleh di antara keduanya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi yang banyak ulama mengatakan bahwa seseorang istri yang memiliki banyak suami, maka dia akan bersama suami yang terakhir dinikahinya. Artinya Ummu Salamah akan bersama Nabi SAW dan tidak bersama Abu Salamah. Adapun Abu Salamah ya tentu akan mendapatkan wanita yang lain di sorga kan begitu. Artinya bahwa di sini Nabi SAW menegaskan kepada Ummu Salamah tentang kenikmatan wanita di sorga. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sahabat yang kedua yang dijelaskan di sini, ada seorang sahabat namanya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi berhijrah setelah Nabi SAW. Ketika hendak berhijrah, kaum kafir berkata kepadanya, saat kamu datang kemari sebagai pendatang, wahai Suhaib, kondisimu miskin dan sangat hina. Lalu hartamu menjadi banyak ketika berada di negeri kami, dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu ini. Apakah setelah itu semua kemudian kamu akan kabur begitu saja membawa harta dan jiwamu? Demi Allah, hal itu tidak mungkin terjadi. Dia berkata kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian? Apakah kalian akan memberiku jalan? Mereka menjawab, baiklah. Dia berkata lagi, sesungguhnya aku telah menyerahkan hartaku ini di depan kalian. Hal tersebut sampai ke telinga Nabi SAW dan beliau pun bersabda, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan, dan mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Jadi Suhaib Ar-Rumi ini, dia bukan orang Arab, namanya Rumi, orang Romawi sana, orang Rum, ya orang asing. Sama dengan Bilal juga bukan orang Arab, dia orang Habasyah, Ethiopia. Jadi Suhaib ini awalnya beragama Nasrani, ada yang mengatakan Nasrani karena di Romawi sana kan agamanya Nasrani. Jadi dia mendengar bahwa akan lahir seorang nabi dan menutup seluruh para nabi dari pendeta yang dia dengar di Romawi sana. Akhirnya setelah dia menelusuri kabar-kabar tentang itu, kemudian disitulah dia melakukan hijrah dari negerinya menuju Mekah. Sampai di Mekah kan ketika itu Nabi belum ada. Maka dia pun akhirnya bekerja di Mekah sampai menjadi orang kaya. Suhaib Ar-Rumi akhirnya jadi kaya raya di Mekah karena kepiawaian dia dalam berniaga. Nah, setelah kemudian muncul Nabi yang ditunggu-tunggu, Rasul kita Muhammad SAW, dan diangkat beliau menjadi Nabi, maka orang yang awal-awal masuk Islam adalah Suhaib Ar-Rumi. Masuk Islam dia, ya, dan baik Islamnya. Lah ketika kemudian dia hijrah, Rasulullah SAW sudah hijrah duluan, dia belum hijrah. Karena dia mempersiapkan segala sesuatunya, terutama harta-harta yang akan dibawanya. Hartanya banyak, tapi minimalnya separuh atau sepertiga dia bawalah ke kota Madinah. Maka dia pun berjalan menuju kota Madinah. Sayangnya di tengah jalan dihadang oleh orang-orang Quraisy, ya. Kemudian mereka mengejek dan mengatakan, ya Suhaib, ataina su'lukan. Dulu kau datang miskin katanya, sekarang kau kaya. Enak saja kau akan bawa kekayaanmu ke kota Madinah. Oh, tidak bisa. Kemudian Suhaib pun mengatakan kepada orang-orang musyrik itu, lalu apa maunya kalian? Kalian tahu aku ini pemanah handal, kata Suhaib itu. Di tanganku ada 20 anak panah. Dan aku yakin 20 anak panah kalau kulesatkan kepada kalian tidak mungkin ada yang meleset. Pasti kena. Dan kalau seandainya aku berhasil melesatkan 20 anak panah itu, terserah kalian mau apa dengan aku, terserah.
Tapi kemudian setelah terjadi dialog, akhirnya mereka pun bersepakat bahwa mereka akan melepaskan Suhaib dengan syarat Suhaib melepaskan seluruh kekayaannya dan menyebutkan kekayaan yang disembunyikannya. Akhirnya Suhaib pun memilih untuk selamat dan hijrah berjumpa Rasul dibandingkan mempertahankan hartanya. Maka diserahkan seluruh hartanya, termasuk harta yang dipendamnya, termasuk harta yang disembunyikannya. Semua disebutkannya. Ambillah harta, tapi biarkan aku pergi hijrah. Akhirnya Suhaib pun berangkat tanpa membawa harta di badan, karena hartanya semua diberikan kepada orang Quraisy. Itulah pengorbanan para sahabat saat hijrah. Nah, setelah kemudian Suhaib pun berangkat dari Mekah menuju Madinah, kemudian berjumpa dengan Nabi SAW dan menceritakan bagaimana dia dihadang orang-orang Quraisy itu, maka Nabi SAW menyemangati Suhaib dan mengatakan, Arabiha bai'u Abi Yahya. Arabiha bai'u Abi Yahya, karena kunyahnya Abi Yahya, Abu Yahya. Maka dia mengatakan, keberuntungan jual belimu wahai Abu Yahya. Keberuntungan jual belimu wahai Abu Yahya. Maksudnya berjual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Kau serahkan semua hartanya kepada mereka, tetapi kau serahkan jiwamu untuk Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana para sahabat itu sampai mereka rela miskin menyerahkan semua kekayaannya begitu saja kepada orang-orang musyrik Arab kan, hanya untuk mempertahankan hijrah. Nah, ini nggak ada di zaman sekarang orang kayak gini, Bu ya. Mau hijrah itu sampai kemudian jor-joran mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah, itu tidak ada di zaman sekarang. Tapi lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi mencontohkan pengorbanan luar biasa saat hijrah ke Madinah. Ini yang kedua. Yang ketiga di sini, Umar bin Khattab, Ayyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As bin Wa'id berjanji untuk bertemu di satu tempat pada pagi hari untuk kemudian berhijrah ke Madinah. Lalu bertemulah Umar, Ayyas terlebih dahulu, namun Hisham tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Tatkala keduanya sampai di Madinah dan singgah di Kuba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris menjumpai Ayyas. Ketiga bersaudara seibu, keduanya berkata kepadanya, sesungguhnya ibumu telah bernadar, tidak akan ada sisir yang menyentuh rambutnya dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari sehingga dia melihat wahai Ayyas. Maksudnya pulanglah, tidak usah dilanjutkan. Lihat bagaimana godaannya di sini kan. Ayyas ini sudah sampai di Kuba, artinya sudah sampai di Madinah bersama Umar. Tapi tiba-tiba berjumpa dengan Abu Jahal dan saudara seibunya. Kemudian dibohongi, sebenarnya mereka hendak berdusta kepada Ayyas dan mengatakan, ibumu bernadar tidak akan menyentuh sisir di rambutnya dan ibumu tidak akan keluar dari sengatan matahari sampai kau pulang. Dia ingin melihat kamu. Lah kemudian, ya namanya Ayyas mendengarkan kalimat ibunya dikatakan seperti itu, terenyuh dia. Tapi Umar berkata ketika itu, wahai Ayyas, demi Allah, sesungguhnya kaummu tidak menginginkan darimu selain untuk menguji agamamu. Maka berhati-hatilah karenanya. Demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang menggigit ubun kepala ibumu, pasti dia akan menyisirnya. Biarkan, itu bohong itu. Ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu memastikan bahwa itu tidak benar. Namun Ayyas bersikeras untuk pergi bersama kedua saudaranya untuk menepati sumpah ibunya. Hanya ingin berjumpa sekali saja, baru dia akan membiarkan Ayyas pergi. Umar berkata kepadanya, bila memang kamu sudah bertekad demikian, maka ambillah untaku ini, sebab ia unta yang cerdas dan mudah ditundukkan. Tetaplah di atas punggungnya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka, maka selamatkan dirimu bersamanya. Lalu dia pergi bersama kedua saudaranya dengan menunggangi unta tersebut hingga ketika sampai di sebuah jalan, Abu Jahal berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, demi Allah, untaku ini sudah membandel. Sudikah kamu membonceng aku di atasmu? Lihat ini siasatnya Abu Jahal, mau menyakiti Ayyas. Dia pura-pura untanya sakit, boncenglah aku di untamu, katanya. Dia menjawab, tentu saja, tanpa ada kecurigaan. Lalu dia menurunkan untanya, keduanya pun melakukan hal yang sama. Namun tatkala merasa sudah sama-sama menapaki tanah, serta merta mereka berdua menyerang dan mengikat Ayyas, kemudian mereka berdua membawanya pulang ke Mekah pada siang hari dalam kondisi terikat. Memang Umar kan punya firasat yang kuat sebenarnya. Ini rekayasa saja. Tapi entah apa Ayyas akhirnya tergoda kan itu. Terpaksalah kemudian pergi bersama Abu Jahal. Akhirnya terjadi tragedi ini. Ya. Keduanya lantas berteriak, wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh dari kalangan kalian seperti yang kami lakukan kepada orang bodoh dari kalangan kami. Maksudnya Ayyas di sini. Ya, Ayyas
bin Abi Rabi'ah ini. Demikianlah 3 contoh. Karena masalahnya akhirnya Ayyas ini dipaksa untuk murtad. Ayyas ini dipaksa untuk murtad. Bahkan yang lebih parah lagi kisahnya Adi ibn Hubaib kan itu. Sampai kemudian dipatah-patahkan. Dipotong tangannya 1, dipotong tangannya 2, dipotong kakinya, dipotong sampai terakhir dipotong kepalanya. Tapi subhanallah Adi bin Hubaib walaupun kepalanya sudah lepas dari badannya, dia tetap mengeluarkan bacaan Quran dari lisannya. Adi bin Hubaib itu, ya. Memang perjuangan para sahabat luar biasa saat hijrah ini. Lihat bagaimana intrik-intrik, kelicikan-kelicikan orang-orang Quraisy itu, bagaimana membatalkan semua hijrah para sahabat. Ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Demikianlah 3 contoh perlakuan kaum musyrikin terhadap orang-orang yang ingin hijrah saat mereka mengetahuinya. Akan tetapi sekalipun demikian, orang-orang terus secara berbondong-bondong berangkat hijrah. Jadi walaupun orang-orang musyrik mencontohkan penyiksaan kepada para sahabat yang tertangkap, tapi tidak menyurutkan semangat sahabat lain untuk hijrah. Hijrah ke negeri Madinah. Ya. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah berkata kepada kaum muslimin, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku negeri tujuan hijrah kalian, sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma, terletak di antara 2 kawasan yang dipenuhi dengan bebatuan hitam, yakni perbatasan dari arah timur dan barat. Akhirnya berhijrahlah sahabat-sahabat yang mampu melakukannya menuju Madinah. Sedangkan mayoritas kaum muslimin yang masih berada di Habasyah segera hijrah lagi menuju Madinah. Dalam pada itu Abu Bakar juga sudah berkemas-kemas untuk berangkat menuju Madinah. Namun Nabi SAW berkata kepadanya, jangan terburu-buru wahai Abu Bakar. Sungguh aku berharap segala sesuatunya menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Bakar berbalik bertanya kepada beliau, sungguh apakah engkau mengharapkan hal itu wahai Rasul? Beliau menjawab ya. Akhirnya Abu Bakar pun menahan dirinya demi tetap bersama Nabi SAW guna menemani Rasul, dan dia pun memberi makan kedua unta mereka dengan dedaunan yang jatuh. Kondisi tersebut berlangsung selama 40 bulan. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi ketika menentukan daerah hijrah, setelah sebelumnya banyak kan juga memang sahabat yang hijrah ke Habasyah. Tetapi bagaimanapun Rasul tidak mungkin menetapkan dengan pemikirannya, dengan hawa nafsunya, bu inilah tempat yang cocok, tidak. Dia tetap menunggu wahyu. Karena ini kemaslahatan masalahnya. Hijrah ini kan bisa saja menjadikan Islam jaya atau menjadikan Islam tidak jaya. Justru bertambah musuh kan gitu. Makanya Nabi SAW tidak tergesa-gesa menentukan daerah hijrahnya sampai akhirnya Allah tunjukkan sebuah tempat, maksudnya kota Madinah. Disitulah setelah Allah izinkan dan Allah tunjukkan tempatnya, maka Rasul baru mengiklankan agar seluruh sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah dan dari Habasyah ke Madinah. Maka berbondong-bondonglah para sahabat, mereka hijrah baik yang dari Mekah ataupun yang dari Habasyah. Kecualilah ada orang-orang yang tidak hijrah itu karena digandoli keluarganya. Banyak orang-orang yang digandoli keluarganya, termasuk istrinya mengatakan, nanti kalau hijrah ke Madinah makan apa di sana? Kau kerja apa di sana? Ada rumah atau tidak? Macam-macam. Akhirnya ada sebagian sahabat yang melihat anak istrinya kasihan, akhirnya tidak berangkat hijrah. Tapi orang-orang yang seperti ini menyesal belakangannya. Setelah kemudian kota Madinah maju dengan Islam gitu ya, dan para sahabat yang mereka tinggal di kota Madinah mengaji dengan Nabi SAW akhirnya menjadi sahabat-sahabat mulia dengan ilmu yang tinggi. Nah, sahabat-sahabat yang tinggal di Mekah karena tertahan oleh keluarganya, mereka tidak bisa menikmati seperti para sahabat yang hijrah. Bisa ngaji bersama Rasul, akhirnya menjadi orang kaya, sebagai menjadi ulama dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya setelah mereka terjadi Fatu Mekah, Mekah sudah terbebaskan, mereka pun akhirnya ingin hijrah ke kota Madinah, sementara sudah tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Mekah kan, baru mereka menyesal. Kenapa mereka tidak hijrah? Disitulah mulai mereka menyalahkan anak istri mereka. Gara-gara kamu, begitu akhirnya kan. Nah, jadi disalahkan istrinya gara-gara yang tadi mencegah suaminya hijrah gitu. Sementara kawan-kawannya sudah menjadi orang-orang hebat, dia masih gitu-gitu saja dari dulu. Nah ini ada juga yang seperti itu gitu ya. Mereka tidak bisa hijrah karena digandoli keluarganya, atau karena memang berpenyakit dalam hatinya, atau karena memang tidak sanggup sama sekali. Seperti ada kasus seseorang yang memang sudah tua renta, tidak sanggup hijrah. Saya lupa namanya.
Ya, tidak sanggup hijrah, sudah tua renta. Akhirnya ketika semua sahabat dan Rasul sampai di kota Madinah, setahun setelahnya dia berpikir kerinduan dia kepada Nabi SAW. Akhirnya dia ingin nekat hijrah dengan tua rentanya, dengan tidak sanggup jalannya itu, karena tidak bisa lagi melihat Nabi di kota Mekah. Hijrah dia pamit kepada keluarganya. Tapi belum sampai jauh, namanya orang tua, seberapa langkah kaki dia. Ya, akhirnya dia pun terperangkap di padang pasir. Akhirnya sakit, tidak tahan. Dia hanya menengadahkan tangannya ke langit dan mengatakan, kedua tangan ini ya Rabb adalah kedua tangan yang akan membaiat Rasulku. Sampaikanlah baiatku kepadanya. Akhirnya meninggal di tengah jalan. Ada yang seperti itu hijrahnya gitu ya. Jadi memang kalau kita cerita hijrah ini luar biasa ya. Pengorbanan para sahabat mulai dari hartanya, keluarganya, jiwanya, sampai semua kehidupannya diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Ini diantara gambaran-gambaran para sahabat yang hijrah yang dicatat oleh